Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ayu Melawati. Kali ini aku mau bahas tryout kedua dari seri belajar mandiri calon ASN P3K untuk guru BK. Karena dari beberapa video yang aku upload itu ada beberapa orang yang meminta aku mereview soal-soal ini. Mohon koreksiannya ya apabila ada kekeliruan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nih soal yang pertama ya. Hasil asesmen seorang siswa tidak memiliki teman akrab untuk belajar 45%, merasa kesepian 30%, dan tidak senang berada di rumah 25%. Layanan yang dikembangkan adalah A. Pengembangan diri, B. Kesadaran dan tanggung jawab sosial, C. Kematangan karir, D. Kematangan emosi, E. Membina hubungan dengan teman sebaya. Jawabannya kalau menurut aku adalah E. Kenapa? Karena di sini yang paling besar itu tidak memiliki teman akrab untuk belajar itu 45% dari hasil asesmennya. Artinya si anak tersebut memiliki masalah di cara membina hubungan dengan teman sebaya, sehingga dia tidak bisa memiliki teman akrab. Akrab itu artinya selalu bersama gitu kan. Jadi dalam membinanya itu terus dipupuk sehingga dia menjadi akrab. Itu membina hubungan dengan teman sebayanya gitu. Kalau kesadaran dan tanggung jawab sosial ini menurut aku kurang tepat. Karena kenapa? Kalau tanggung jawab sosial ini sama juga ke orang tua, kemudian ke masyarakat, ke lingkungan sekolah, ke guru gitu. Itu kesadaran dan tanggung jawab sosial itu masih luas gitu. Kalau membina hubungan dengan teman sebaya ini adalah salah satu tugas perkembangan yang harus dicapai oleh peserta didik juga. Jadi menurut aku adalah di option E yang tepat gitu ya. Kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Salah satu keterbatasan yang dimiliki oleh pendekatan konseling perilaku adalah sebagai berikut. Kecuali A dan C benar, B. Mengabaikan hubungan terapeutik antara konselor dan konseli, C. Tujuan lebih sering ditentukan oleh konselor, D. Menekankan pada proses kognitif dibanding tindakan, E. Terlalu memfokuskan pada teknik dan strategi pengubahan perilaku. Nah, kalau menurutku salah satu keterbatasannya dari teori konseling perilaku ini adalah teori konseling behavior ya. Jadi lebih ke E. Terlalu memfokuskan pada teknik dan strategi pengubahan perilaku. Karena di sini adalah judulnya teknik konseling behavior gitu. Jadi si teori ini tuh lebih mengusung pada perubahan perilaku, sedangkan tidak mempedulikan pada kondisi si konselingnya, kemudian tidak mempedulikan kepada perilaku kepada pikiran-pikiran logika yang sebelumnya gitu kan, kepada masa lalunya itu tidak terlalu diungkap, hanya lebih mengedepankan pada teknik perubahan tingkah laku. Itu menurut aku ya. Jadi di option E sama. Yang selanjutnya adalah nomor 3. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan diperoleh data, beberapa siswa merasa pesimis dengan masa depan karena sulitnya mencari pekerjaan. Maka strategi layanan yang tepat yaitu A. Layanan dasar melalui bimbingan kelompok, B. Dukungan sistem melalui PTBK, penelitian tindakan bimbingan dan konseling ya, itu maksudnya, C. Perencanaan individual melalui penempatan dan penyaluran, D. Layanan responsif melalui konseling individual, E. Layanan informasi melalui klasikal. Jadi jawabannya kalau menurut aku adalah di option A, karena di sini ada pernyataan beberapa siswa. Artinya beberapa siswa itu bisa dilakukan dengan strategi layanan dasar. Layanan dasar itu artinya memberikan layanan yang topik bahasanya itu umum gitu kan. Di sini layanan dasar bertujuan agar peserta didik memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalahnya. Nah, layanannya berbentuk strateginya bimbingan kelompok karena di sini ada beberapa siswa aja yang merasa pesimis dengan masa depan karena sulitnya mencari pekerjaan gitu. Kalau yang B ini kurang tepat karena
dukungan sistem itu termasuk komponen ya, bukan strategi layanan. Dukungan sistem itu komponen. Kemudian perencanaan individual itu juga termasuk komponen dari bimbingan dan konseling gitu, komponen di BK yang komprehensif itu. Dan D itu layanan responsif juga termasuk komponennya, bukan strategi layanannya gitu kan. Dan di sini melalui konseling individual, menurut aku layanan responsif melalui konseling individual ini terlalu mensegerakan, padahal kan di sini ada beberapa yang bisa diatasi dengan bimbingan kelompok gitu. Jadi kan kalau konseling individual harus satu-satu, kalau beberapa itu mungkin lebih dari satu, jadi akan membuat lebih banyak pekerjaan, tidak efisien istilahnya gitu. Kemudian yang E ini layanan informasi melalui klasikal, menurut aku nggak tepat, karena kalau di sininya yang merasa bermasalah itu hanya beberapa orang. Kalau klasikal itu yang memiliki masalahnya tuh harus satu kelas gitu ya, minimal sekitar 50% lah, 50%-nya gitu ya. Karena di sini tidak diungkapkan 50% ke atas gitu kan. 50%, 60, 70 sampai 100, maka berarti itu bisa cocok pakai layanan klasikal. Kalau di bawah itu bisa dengan bimbingan kelompok. Kalau misalnya hanya satu orang atau dua orang, itu bisa dengan konseling individual gitu. Jadi jawabannya menurut aku yang tepat adalah A. Kita lanjut ke nomor 4. Sebagai guru taman kanak-kanak, Ibu Ati Kusumastuti memberikan pembelajaran kepada peserta didik agar mengembangkan motorik halusnya dengan melakukan kegiatan A. Membersihkan kelas, B. Kejar-kejaran, C. Menjiplak huruf, D. Menendang bola, E. Melempar tangkap. Jadi motorik halus itu lebih ke kreativitas tangan di jari-jarinya ya, bukan di kegiatan yang kasar, yang besar gitu, seperti menendang bola, itu bukan, itu motorik kasar. Jadi kejar-kejaran juga motorik kasar, kemudian lempar tangkap juga termasuk motorik kasar ya kalau menurut aku. Dan yang motorik halus itu ke menjiplak huruf kalau menurut aku. Jadi jawabannya adalah C. Membersihkan kelas itu motorik kasar ya. Jadi jawabannya adalah di option C. Kita mulai nomor 5 ya. Seorang guru BK tidak pernah melakukan evaluasi program. Apakah yang harus dilakukan? A. Meminta kepala sekolah untuk melakukan pelatihan evaluasi. B. Mendiskusikan dengan teman-teman MGBK. C. Memanggil guru BK dari sekolah lain untuk melakukan evaluasi bersama. D. Meminta guru mapel untuk mengevaluasi. E. Meminta kepada koordinator guru BK untuk mengevaluasi. Jadi jawabannya adalah menurut aku sih B. Mendiskusikan dengan teman-teman MGBK, karena dengan mendiskusikan nanti akan mendapat ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang lain dari teman-teman sesama guru BK gitu. Dan itu memberikan masukan kepada seorang guru BK tersebut yang tidak pernah melakukan evaluasi program. Entah itu apa dampaknya kalau tidak mengevaluasi program, nanti gimana cara membuat program selanjutnya kalau tidak mengevaluasi program, seperti itu ya. Kita lanjut nomor 6. Banyak peserta didik yang bingung memilih studi lanjut atau kerja setelah lulus SMA. Untuk membantu peserta didik memahami diri, kegiatan asesmen yang dilakukan oleh guru BK adalah, kata kuncinya memahami diri ya teman-teman. A. Menganalisis buku pribadi, angket peminatan, dan prestasi akademik. B. Menganalisis portofolio, prestasi akademik dan non-akademik. C. Menganalisis angket, studi lanjut, dan wawancara dengan orang tua. Maksud saya C tadi. D. Menganalisis portofolio, prestasi akademik, dan tes kepribadian. E. Menganalisis hasil tes bakat, minat, angket peminatan, dan prestasi akademik. Jawabannya kalau menurut saya itu ada di option E, karena ini lebih ke option memahami diri. Memahami diri secara bakatnya, kemudian memahami minatnya apa, kemudian angket peminatannya juga diolah, dan prestasi akademiknya juga dilihat gitu ya. Jadi lebih cocok untuk studi lanjut dan memilih studi lanjut atau bekerja gitu, di option E ya. Nomor 7, perhatikan pernyataan berikut. Berpikir dengan memberi kesempatan kepada anak untuk
mengemukakan pendapat sebanyak mungkin tanpa memikirkan bahwa pendapat yang disampaikan itu benar atau salah, memberikan jawaban yang berbeda, memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah, dan memberikan gagasan-gagasan yang berbeda atau baru merupakan konsep bahwa berpikir itu A. Simulasi, B. Konvergen, C. Divergen, D. Asimilasi, dan E. Diferensiasi. Aku ini lebih ke diferensiasi karena segala bentuk perbedaan dan bentuk keberagaman dari jawaban itu tetap ditampung gitu ya. Berikut ini alasan pemilihan media yang didasarkan pada kondisi peserta didik kecuali A. Bakat, B. Usia, C. Pengetahuan tentang pemanfaatan media, D. Budaya, E. A dan D benar. Jadi jawabannya adalah C. Pengetahuan tentang pemanfaatan media. Karena ini adalah hal-hal yang didasarkan pada kondisi peserta didik. Jadi yang ada pada diri peserta didik, bakat kan ada dari diri peserta didik, usia juga ada dari diri peserta didik gitu. Apakah misalnya SD medianya harus seperti apa, kan harus konkret gitu, berbeda dengan media SMA, anak SMA maksud saya. Kemudian budaya juga kan tergantung dari latar belakang budaya yang seperti apa peserta didiknya gitu, disesuaikan. A dan D benar, iya gitu kan. Nah, jadi yang C ini pengetahuan tentang pemanfaatan media ini adalah berkaitan dengan kondisi gurunya. Jadi yang benar adalah C karena di sini ada kata kecuali ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri A. Teori kepribadian, B. Memanusiakan manusia itu sendiri, C. Pengetahuan di atas segalanya, D. Mengkonstruksi pengetahuan, E. Abstract learning. Jadi jawabannya adalah lebih ke B, memanusiakan manusia itu sendiri, karena di sini ada kata kunci humanistik, itu lebih ke memanusiakan manusia gitu ya. Kalau teori kepribadian ini bukan, teori pengetahuan di atas segalanya juga bukan, mengkonstruksikan pengetahuan ini lebih ke teori konvergen ya maksud saya. Kemudian abstract learning adalah pembelajaran abstrak gitu. Nomor 10. Seorang siswa menemui konselor dan menyampaikan bahwa dia sedang ingin bercerita tentang masalah yang dialami temannya. Siswa mengajak konselor untuk berdiskusi tentang upaya yang dapat diberikan untuk membantu temannya. Proses layanan yang diberikan guru BK terhadap siswa tersebut adalah A. Tutor sebaya, B. Konseling, C. Referral, D. Konsultasi, E. Nasihat. Jadi jawabannya adalah di option D. Jadi layanan yang berbentuk konsultasi ini, layanan konsultasi adalah ada yang namanya konsulti. Konsulti itu adalah orang yang kita berikan arahan agar dia tahu cara membantu temannya atau konselingnya itu untuk keluar dari masalahnya gitu. Nah, seseorang yang meminta bantuan kepada konselor tersebut ya untuk mengupayakan agar temannya itu bisa memecahkan masalahnya, kemudian konselor berikan arahan. Nah, seseorang temannya itu adalah disebutnya konsulti. Nah, karena dia ingin membantu temannya, teman yang memiliki masalahnya itu dinamakan konseli gitu kan. Nah, kitanya sebagai konselor, jadi ada perantaranya, itu namanya disebut layanan konsultasi. Jadi layanan konsultasi itu bukan siswa datang, saya ingin konsultasi bu, masalah saya ini. Nah, itu kalau menceritakan tentang masalahnya sendiri itu bukan layanan konsultasi. Tapi kalau menceritakan masalah temannya dan ia ingin berusaha untuk membantu temannya mengentaskan masalah temannya gitu kan, itu namanya layanan konsultasi. Oke. Kalau tutor sebaya itu adalah tanpa mengkonsultasikan ke konselor gitu. Kalau konseling itu langsung kepada sasarannya, langsung kepada konselinya, tidak melalui konsulti. Kalau referral itu, kalau misalnya guru BK sudah tidak mampu memberikan konseling untuk mengentaskan masalah siswa, maka di referral ke orang yang lebih mampu, dianggap lebih mampu secara keilmuan dasar gitu, lebih mampu mengatasi peserta didik kita tersebut gitu kan. Kalau nasihat itu berupa pemberian nasihat, itu lebih ke biasanya
ceramah-ceramah keagamaan itu lebih bisa nasihat di situ masuk ya. Jadi kalau konseling itu biasanya bukan nasihat juga yang diberikan, tapi obrolan atau wawancara terapeutik gitu. Jadi jawabannya adalah D, layanan konsultasi. Nah, itu adalah 10 review dari soal-soal yang dikirimkan oleh teman yang komen di YouTube aku. Semoga ini membantu kalian yang ingin tes P3K, dan semoga tes P3K-nya dilancarkan serta tujuannya untuk lulus dan bisa lulus gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak apa yang aku bahas. Semoga ini menjadi bermanfaat, dan mohon komentar dan koreksiannya kalau misalnya ada yang salah ya. Semoga dengan adanya komentar ini bisa membuat aku lebih berkembang di ilmu-ilmu BK-nya, lebih mencari pengetahuan lagi tentang ilmu-ilmu BK-nya. Terima kasih, cukup sekian dari aku, Ayu Melawati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifin notifikasinya.